Nah, itu kan sepintas diartikan oleh masyarakat cerdas dalam rangka intelektual. Betul, Nah, betul. kalau ini mitra cerdas ini bukan tidak hanya bermakna intelektual. Ya. Nah, cerdas ini pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu berkolaborasi dengan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan BUMD dan masyarakat dalam rangka mengelola potensi perekonomian di Jawa Timur. Potensi Komisi C itu salah satunya bermitra dengan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah ini khusus untuk PAD sektor pajak dan distribusi, tentunya pendapatan daerah. Nah, sekarang Bapenda ini oleh Komisi C dipacu agar supaya berinovasi untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pendapatan asli daerah. Yang ketiga yang kami dorong agar supaya aset ini betul-betul menjadi tulang punggung tidak hanya pajak saja, aset yang menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Apa kabar untuk Anda kali ini yang bergabung bersama kami? Saya Risa Ismaya, menyapa Anda di kesempatan kali ini. Kita akan ngobrol dan juga berbincang terkait isu-isu terbaru dan juga tema-tema yang menarik bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur tentunya. Dan kali ini saya bawa tema yang luar biasa, yakni Mitra Cerdas, PAD meningkat, Jatim hebat. Seperti yang kita tahu, pendapatan asli daerah atau PAD merupakan fondasi utama dalam membangun kemandirian fiskal di suatu daerah. Di Provinsi Jawa Timur sendiri untuk PAD berperan vital dalam menopang pembiayaan pembangunan daerah terutama di tengah ekonomi nasional dan global yang dinamikanya luar biasa di tahun 2025. Meningkatnya kebutuhan fiskal daerah, kemudian tuntutan efisiensi anggaran, dan juga tantangan pasca pandemi ini membuat publik juga pemerintah Provinsi Jawa Timur terus nantinya akan berinovasi mencari sumber-sumber pendapatan yang baru. Nah, dengan adanya hal-hal seperti ini, mitra cerdas dan juga tata kelola keuangan yang adaptif, Jawa Timur bertekad mewujudkan Jatim hebat, daerah yang mandiri, berdaya saing, dan juga sejahtera. Apa yang dimaksud dengan konsep mitra cerdas? Kita akan bertanya langsung kepada pakarnya, beliau anggota Komisi C di DPRD Provinsi Jawa Timur, yang beberapa waktu yang lalu sudah berbincang bersama kita, tapi saya baru ketemu pertama ini ya dengan beliau ya, luar biasa. Hari ini saya bersama dengan Bapak Hasan Irsyad, yang dimana beliau seperti yang saya sampaikan adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar, Dapil 3 Probolinggo Pasuruan. Assalamualaikum, selamat datang di podcast kali ini. Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah. Ya. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Abah boleh? Boleh. Abah, hari ini banyak sekali tema-tema menarik yang kita angkat. Nah, kebetulan karena kali ini bersama dengan Komisi C, biasa lah Mbak kalau kita di Komisi C yang diomongin kan anggaran, duit gitu ya Mbak, pendapatan asli daerah, bagaimana caranya cari duit gitu ya Mbak ya. Kalau tanya ke Abah, kalau Abah biasa berbincang dengan saya, kalau komisi yang lain itu menghabiskan duit gitu ya, kalau Komisi C itu bagian cari duit gitu. Tadi temanya yang kita ambil cukup menarik, Bah. Mitra cerdas, PAD meningkat, Jatimnya hebat. Seperti konsep yang di awal tadi saya sampaikan, bahasanya ada konsep mitra cerdas, yang dalam konteksnya untuk peningkatan PAD Jawa Timur. Nah, kita pengen tahu ya, terkait dengan konsep mitra cerdas itu yang seperti apa sih, Bah, sebenarnya? Ya. Terima kasih, Mbak. Kalau mendengar istilah cerdas, itu kan sepintas diartikan oleh masyarakat cerdas dalam rangka intelektual. Betul. Nah, kalau ini mitra cerdas ini bukan tidak hanya bermakna intelektual. Nah, cerdas ini pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu berkolaborasi dengan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan BUMD dan masyarakat
masyarakat dalam rangka mengelola potensi perekonomian di Jawa Timur. Untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Timur. Nah, konsep ini menempatkan pemerintah daerah bukan sebagai satu-satunya pelaku pembangunan, melainkan sebagai fasilitator dan penggerak sinergi ekonomi. Misalnya dalam pengelolaan aset daerah. Nah, kalau kita bicara masalah aset daerah, ini sangat urgent sekali, Mbak. Karena bagaimanapun tidak di Jawa Timur aset daerah ini ada di beberapa OPD. 40 sekian itu ada aset daerah semua. Masih ada di desa-desa. Nah, ini potensi untuk memberi sumbangan kepada PAD Jawa Timur sangat potensial sekali. Sangat besar harusnya. Selama aset daerah yang dikelola secara maksimal. Nah, inilah fungsinya daerah mitra cerdas daerah ini. Luar biasa. Nah, mengapa akhirnya, peningkatan PAD sendiri ini menjadi isu strategis bagi Jawa Timur di tahun 2025? Karena PAD ini merupakan indikator kemandirian fiskal satu daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total APBD, semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer pusat. Pada tahun 2025 ini adalah merupakan tahun tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena transfer daerah dari pusat ini sudah mulai berkurang. Tidak seperti tahun-tahun 2024. Untuk itu, potensi keadaan daripada PAD di Jawa Timur penting karena untuk melanjutkan kontinuitas daripada pembangunan di Jawa Timur. Betul ya, karena dengan adanya banyaknya efisiensi anggaran, transfer dari pusat, dan beberapa efisiensi lainnya, ini berarti PAD dengan memanfaatkan aset yang ada ini memang harus dimaksimalkan gitu ya, Pak ya. Nah, kemudian kalau kita mau bicarakan terkait dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, ini peran Komisi C, yang tadi di awal saya sampaikan, kan ini bagian yang mendorong, yang mengawasi gitu ya, Pak ya. Nah, peran Komisi C di DPRD Jawa Timur ini dalam mendorong terwujudnya mitra cerdas ini seperti apa, Mbak? Makasih, Mbak. Jadi seperti yang Mbak sampaikan tadi, Komisi C itu adalah komisi yang menghimpun keuangan. Betul. Ada 5 komisi di DPRD itu. Ada Komisi A, pemerintahan, ada Komisi B, perekonomian, ada Komisi D yang selanjutnya di pembangunan, dan ada Komisi E, bidang kesejahteraan. Nah, satu-satunya di 5 komisi itu yang tukang mencari uang itu adalah Komisi C. Karena bermitra dengan Bapenda, bermitra dengan pajak, dengan tribusi, dengan BUMD, dan UMKM, dan perusahaan. Nah, kali ini Komisi C itu memiliki peran sangat strategis dalam rangka membidangi urusan keuangan, aset, dan perekonomian daerah. Komisi C ini bertugas memastikan kebijakan fiskal di Jawa Timur dan pengelolaan PAD berjalan efektif, benar dan transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini sekarang ditekankan oleh Komisi C. Melalui fungsi legislasi, Komisi mengisi dan mengawal peraturan daerah. Fungsinya DPR itu kan 3, fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi pengawasan. Dan Komisi C dalam rangka melaksanakan tugas fungsi legislasi, selalu memonitor tentang mengevaluasi sejauh mana peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan keuangannya. Ini diperbaharui dan diusahakan dan diusulkan oleh Komisi C. Kemudian bagaimana budgeting yang terkait dengan anggaran? Bagaimana anggaran untuk kemiskinan, anggaran untuk pendidikan murah, anggaran untuk kesehatan, anggaran untuk infrastruktur, dan lain sebagainya. Itu adalah Komisi C membidangi hal semacam itu diajukan dalam anggaran, dibicarakan. Dan yang terakhir tentunya pengawasan. Setelah melaksanakan peraturan daerah, anggaran dilaksanakan, tentunya pengawasan. Pengawasan kita banyak melaksanakan. Di DPR itu ada beberapa bentuk pengawasan. 1, komisi mengadakan pengawasan sesuai dengan bidangnya sendiri. Praksi mengadakan pengawasan pada waktu pendapat umum dan pendapat akhir. Kemudian ada pengawasan DPRD dalam rangka mengadakan kegiatan kunjungan kerja. Lain Komisi C ini khusus mengadakan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan keuangan dan fiskal di Jawa Timur ini. Luar biasa. Jadi kalau dibilang
kalau dalam keluarga itu perumpamaannya adalah komisi C ini adalah tulang punggung Ya, keluarga. Gitu, Pak. tulang punggung Iya, keluarga. Benar. cari duit gitu Benar, ya. ya, Cari benar. duit gitu ya, cari duit Ya. nanti untuk digunakan keluarganya. Keluarganya ya komisi lainnya C itu ya, Pak ya. Iya, betul. Kemudian kalau misalkan tadi Abah sampaikan gitu ya, dalam bekerja tentu saja komisi C punya banyak mitra, Abah. Ya. Ya, mungkin bisa disampaikan, Pak, siapa saja sih sebenarnya mitra dari komisi C DPRD Jawa Timur sendiri dan bagaimana peran mereka dalam peningkatan pendapatan asli daerah, Pak? Makasih, Mbak. Jadi komisi C itu salah satunya bermitra dengan Bapenda. Badan Pendapatan Daerah. Ya. Badan Pendapatan Daerah ini khusus untuk PAD sektor pajak dan distribusi. Tentunya pendapatan daerah. Nah, sekarang Bapenda ini oleh komisi C dipacu agar supaya berinovasi untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pendapatan asli daerah. Antara lain dalam rangka kita penarikan pajak yang sekarang ada urusan pajak ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini. Ini kita datangi ke daerah. Sejauh mana inovasi daripada Bapenda dalam rangka untuk meningkatkan pajak? Ternyata sudah melaksanakan Bapenda kerjasama dengan kepala desa. Bapenda menjemput bola, petugasnya itu datang ke kecamatan, sering mengadakan pertemuan meeting di kabupaten kota dalam rangka untuk bagaimana bentuk cara untuk mendapatkan pendapatan pajak di kabupaten kota, utamanya bagi penunggak-penunggak pajak yang ada di pedesaan itu. Itu sudah dilaksanakan. Itu Bapenda. Juga distribusi seperti itu. Kemudian BPKAD. Nah, BPKAD ini kasnya keuangan, kasnya daerah. Selain kasnya daerah juga mengelola aset. Nah, aset di Jawa Timur ini yang kebetulan bidangnya komisi C, itu aset ini tidak kurang dari sekitar 3 juta sekian aset yang tersebar di seluruh Jawa Timur. 38 kabupaten kota dan 8.720 desa dan kelurahan dan beberapa ratus kecamatan. Ini tersebar semua di Jawa Timur ini. Lah aset ini sekarang kalau ini dimaksimalkan, dikelola secara profesional dan profesional, bukan tidak mungkin aset ini akan menambah pendapatan daerah. Nah ini sekarang yang ditunggu-tunggu oleh komisi C. Komisi C menyarankan sekarang aset supaya tidak ditangani oleh satu orang, ditangani oleh BPKAD sendiri, tapi ada badan khusus yang menangani aset. Karena besar aset ini kalau dinilai dengan rupiah barangkali sekitar 62 triliun. Banyak ya? Banyak sekali. Kalau 62 triliun dikelola, wah ini pendapat daerah yang tidak memberatkan masyarakat tanpa bayar pajak. Ini dikelola secara profesional, disewakan dipekerjakan dengan ketiga, ada dikelola sendiri. Nah ini angsalkan keberadaannya aset-aset itu jelas. Jelas administrasinya juga, Bah. Karena di beberapa tempat juga aset yang dimiliki Provinsi Jawa Timur ini sempat tumpang tindih dengan kota kabupaten. Berarti itu nanti untuk kepemilikan sendiri harus benar-benar administrasinya jelas gitu ya, Bah. Itu tantangan, Pak. Tantangan masa depan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk meningkatkan PAD. Aset ini masyarakat ingin berkolaborasi atau ingin kerjasama, tapi masyarakat melihat sejauh mana keberadaan tanah itu secara hukum sudah benar. Pemerintah juga khawatir karena masih belum bersertifikat, padahal membutuhkan hukum yang jelas. Nah ini tantangan, Pak. Kedua, datanya aset-aset pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tersebar di seluruh pelosok di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Ini tersebar sekali yang belum banyak, masih ada yang belum terdata secara faktual. Tercatat belum. Secara elektronik belum. Sehingga memerlukan kerjasama dengan desa, kerjasama dengan kecamatan, utamanya kerjasama dengan pertanahan. Nah, ini masalah. Jadi ini masalah aset ini masalah yang prinsip. Itu kalau tadi mitranya adalah BPKAD. Kemudian kita tahu sendiri, Bah, kita juga punya BUMD. Kalau BUMD sendiri gimana, Bah? BUMD ini Badan Usaha Milik Daerah. Ya, ini
kita mitra kita juga. Ya di BUMD ini memang kita akui ya, BUMD kita ini belum maksimal. Iya, belum menyumbangkan banyak seperti pajak gitu ya. Kecuali yang jelas sekarang BUMD ini Bank Jatim saja. Kalau yang PGU, PGU ini belum maksimal. Bapak ya, Mbak, kami informasikan. Penyertaan modal dari pemerintah, dari APBD provinsi kepada BUMD itu sebanyak 4,2 triliun. 4,2 triliun dalam tahun anggaran ini. Dividen yang diserahkan, PAD yang diserahkan oleh BUMD dengan penyertaan modal 4 sekian triliun ini hanya 475 miliar. Berarti 2%,8 saja. Masih banyak pajak ya, Banyak Pak? Banyak pajak banget ya, Pak? Banyak sekali, banyak. Kalau kita bisa sampaikan pajak itu malah hampir 80% dari PAD. 76. Hampir 80 kan, Hampir 80 ya. Banyak, Pak. Iya, tahun 2004, 2024 itu pajak kita itu 19 miliar. Ya, tahun 2005 menurun. Pajak kita itu 12 miliar. Itu Pak, BUMD hanya 475 saja. Itu selisihnya banyak sekali itu, Pak. Tapi kita akan terus memantau juga dari DPRD. Iya. Sekarang sudah ada pansus, Pak. Iya, ada Komisi C kan pasti akan terus mengawasi itu kan, Pak. Iya, untuk BUMD. Kita pacu terus kita tanya. Betul, kan BUMD itu harus lebih menyumbangkan untuk PAD. Betul. Itu yang kita harapkan. Kalau itu tadi berkaitan dengan BUMD, Bah. Ada juga kan kalau kita lihat yang tadi Abah bilang UMKM juga, itu berarti mitranya dengan Dinas Koperasi dong, Bah. Disperindak, Dinas Koperasi. Secara langsung Komisi C tidak bermitra dengan koperasi. Itu ada di Komisi B. Oh, langsung ada di Komisi B. Oke. Hanya dalam pembiayaan UMKM itu mengikut sertakan Komisi C. Hanya memberi dorongan. Tapi secara teknis tidak dengan Komisi C. Kemudian yang tadi Abah sempat sampaikan terkait dengan tantangan utama dalam membangun kemitraan cerdas antara pemerintah dan juga swasta di Jawa Timur. Apa tantangan utamanya itu, Pak? Iya, tantangan utamanya, Pak, data yang ada di daerah itu kurang sesuai dengan kenyataan. Data apapun saja ya. Nah, ini padahal masyarakat membutuhkan data. Ini yang pihak swasta ingin kerjasama dengan kita, tapi tidak mempunyai data jelas. Perusahaan ini posisi bangunan kita ini dekat jalan atau jauh dengan kota. Lah ini belum jelas. Ini yang merupakan tantangan bagi kita. Itu berarti dengan BPS ya, Bah, kalau data bukan BPS? Bukan. Iya, data dengan BPS juga, tapi harus dari BPKD sendiri harus membentuk data. BPS tidak punya data yang terkait dengan masalah aset. Ini langsung BPKD. Hebatnya peluang kerjasama ini sering tertunda. Ini tantangan untuk kerjasama dengan tertunda masalah data ini dan sebagainya. Wah, kalau bisa dibilang berarti permasalahan terkait dengan aset sebenarnya kompleks ya, Bah. Tinggal nanti tunggu bagaimana kinerja untuk mitra dari Komisi C sendiri, yang kami maksud BPKD, Pak. Bagaimana yang paling penting nanti mendata aset-aset yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur, biar tidak tumpang tindih, Bah, tidak saling klaim gitu loh, Bah. Provinsi ngeklaim, kabupaten kota ngeklaim, lah terus double pemilik dong. Desa pun kadang-kadang ngeklaim, ya. Desa ngeklaim juga. Ini punya sampai 3 gitu. Tumpang tindih tidak karuan. Kemudian kalau Komisi C sendiri kan punya beberapa langkah konkret, Bah. Untuk mendorong optimalisasi aset daerah untuk PAD. Nah, langkah konkretnya ini bagaimana, Pak, untuk Komisi C sendiri dalam mendorong optimalisasi aset untuk PAD, Pak? Pertama Komisi mendorong aset ini sangat urgent sekali. Yaitu satu, data diperjelas. Nomor dua, agar supaya keberadaan yang belum bersertifikat itu segera disertifikatkan, dijelaskan sehingga badan hukumnya jelas, bermitra orang yang akan sewa, orang yang akan kerjasama itu tidak ragu-ragu lagi. Kemudian yang ketiga yang kami dorong agar supaya aset ini betul-betul menjadi
tulang punggung tidak hanya pajak saja, aset yang menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah. Bayangkan 62 triliun, kalau separuhnya saja sudah APAD Jawa Timur sudah sebesar targetnya itu. Ya, Pak, targetnya ya? itu 17 triliun. Betul. Okay. Dan kemudian yang terakhir itu tadi, kami dorong Komisi C harus segera membuat peraturan daerah yang memisahkan antara badan pengelola aset dan keuangan daerah. Ini khusus badan pengelola aset. Kalau ada badan pengelola aset, bukan tidak mungkin nanti ya secara setapak demi setapak aset itu digarap secara profesional dan profesional. Luar biasa. Jadi kita tunggu nanti untuk tahun-tahun ke depan bagaimana Komisi C dengan mitranya BPKAD ini memaksimalkan untuk aset ya, Bah ya. Aset itu penting. Kalau tadi Abah bilang kan target untuk 2026 kan untuk PAD 17 triliun sekian ya, Bah ya. Betul, ya. Itu kalau tadi 62 triliun udah istilah Jawanya susuk-susuk Bah itu, Bah. Turah-turah gitu ya. Sisanya banyak itu masih. Sudah targetnya terpenuhi, sisanya masih banyak kalau optimal. Kalau optimal. Iya. Untuk asetnya gitu ya. Kemudian Bah, sekarang ini kan kita kan era digitalisasi Bah. Ya. Kalau kita mengurus sesuatu terkait dengan misalkan retribusi dan lain sebagainya, menggunakan atau memanfaatkan digitalisasi itu kan pasti harus sudah dilakukan seperti itu. Nah, bagaimana akhirnya nanti Bah, digitalisasi ini berperan dalam mewujudkan mitra cerdas untuk PAD itu sendiri Bah? Ya. Gini ya. Jadi konsep mitra cerdas ini salah satunya harus didukung dengan digitalisasi. Betul. Karena sistem digitalisasi ini sangat memungkinkan pengelolaan PAD ini yang cepat, transparan, terbuka dan akuntabel. Betul. Sudah dilaksanakan sekarang ini. Berjalan ya, Pak ya? Sudah berjalan Bapenda ini. Dengan sistem digitalisasi ini, masyarakat tidak usah datang ke Isamsat dalam rangka bayar pajak. Cukup di rumah. Asalkan konsekuensinya ada internet, ada smartphone, ada sinyal, ada ada itu. Karena di sini kan banyak daerah-daerah yang masih terisolir. Itu memang keuntungan lainnya adalah meningkatkan kepercayaan publik. Kalau sudah digitalisasi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pajak yang mereka bayarkan dikelola. Selain itu, digitalisasi membantu menekan kebocoran, penerimaan dan memperluas basis pajak. Karena data yang terekam bisa dianalisis menemukan potensi wajib pajak baru. Iya, itu dia ya Pak ya. Berarti sebenarnya dengan adanya digitalisasi kita diuntungkan karena cepat dan efisien. Efisiensi waktunya luar biasa kalau pakai digitalisasi. Kayak retribusi juga bayar enak, pajak juga enak. Sekarang pakai e-commerce sudah bisa ya Pak ya. Seperti itu. Kemudian dampak langsungnya Pak, jika program Mitra Cerdas ini kan punya dampak lah, Bah. Jadi kita pengen nanya ke Abah nih, kira-kira nih apa nih dampak langsung bagi masyarakat jika program Mitra Cerdas, PAD meningkat ini berhasil diterapkan nantinya? Banyak sekali dampaknya yang positif, Mbak. Nampak paling nyata saja adalah peningkatan kualitas layanan publik. Yang betul itu. Ya. Nomor 2, PAD yang kuat berarti provinsi memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk membiayai program-program strategis di Jawa Timur. Misal pendidikan gratis, kesehatan, infrastruktur jalan, subsidi transportasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu pula, kemitraan cerdas ini mitra cerdas membuka lapangan kerja. Betul. Bagaimana tidak membuka lapangan kerja? Kalau aset daerah, satu misal di Blitar, itu dikerjakan dengan pihak pengusaha kan menampung tenaga kerja yang ada di sana. Nah itu. Kemudian PAD yang sehat akan membuka PAD yang sehat. Kemudian dengan pola kemitraan yang terbuka, masyarakat juga dapat menikmati hasil pembangunan yang lebih merata. Tidak hanya di kota besar, tapi juga di daerah pedesaan. Daerah yang pelosok gitu yang daerah yang kumuh itu pasti akan di situ kalau mitra cerdas ini dilaksanakan dan betul-betul berhasil. Luar biasa. Kalau dengerin tadi apa yang dijelaskan Abah itu sebenarnya konsepnya udah luar biasa, Bah. Tinggal nanti ke depannya prakteknya seperti apa, itu nanti untuk setiap langkah yang dilakukan pasti masyarakat juga melihat, Bah ya. Betul, tentu saja dengan mitra-mitra tadi yang Abah sampaikan,
ini sebagai pendorong dari belakang Komisi C akan terus maksimal ya, Bah, untuk betul. Itu ya. Kemudian tadi disampaikan untuk Jatim Hebat, Bah. Nah, bagaimana visi Jatim Hebat sendiri dikaitkan dengan peningkatan PAD melalui mitra cerdas, Bah? Sebelum ke Jatim Hebat, kami informasikan, Jatim ini APBD-nya masih menempati urutan ketiga. Satu Indonesia? Ya, tertinggi. Seluruh Indonesia. Ketiga. Yang pertama DKI. DKI itu APBD-nya 82 triliun. Sekian. Kemudian kedua Jawa Barat. Itu APBD-nya 31 triliun. Kemudian Jawa Timur yang menempati urusan ketiga itu 28 triliun. Itu sekarang ini baru ya sudah lumayan menempati urusan ketiga. Itu Jatim Hebat ini memang semangat untuk menjadi Jawa Timur sebagai provinsi yang maju, maju mandiri, ya bersaing. Tentunya ke depan ya mudah-mudahan melewati paling tidak menyamai provinsi Jawa Barat lah. Betul. Untuk mencapai adanya. Doanya gitu, Pak. Harapannya gitu, Pak. Melalui mitra cerdas ini barangkali nanti. Betul. Kemudian kemandirian fiskal adalah kunci menuju kemandirian pembangunan. Jadi ketika PAD meningkat, pemerintah daerah memiliki kemampuan paling besar untuk membicarakan melaksanakan pembangunan ke masa depan. Luar biasa, Pak. Kalau melihat tadi yang dijelaskan Abah ini, Komisi C benar-benar jadi tulang punggung, Pak, untuk cari duit. Ya, utamanya nanti yang jadi PR utama masih masalah aset. Bagaimana mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki untuk menghasilkan PAD yang sebegitu besar tadi ya, seumpama optimal, Pak. 62 triliun ya, Pak? Kalau optimal ya. 62 triliun. Nah, 62 triliun aset itu. Banyak. 62 triliun itu 62 triliun, Mbak, aset itu. Itu pasti melebihi target yang sudah ada kalau itu dikelola atau administrasinya diatur atau baru berapa? Baru 11 miliar betul. Masih sisanya masih banyak. Kemudian terakhir saja, Bah, ini yang ingin saya tanyakan ke Abah, kalau kita terkait dengan Komisi C pasti saya pengen tahu nih, Bah, apa sih pesan dari Komisi C begitu kepada para pemangku kepentingan di Jawa Timur ini agar konsep mitra cerdas ini benar-benar bisa berhasil di Jawa Timur nantinya. Begini, Mbak, jadi ada beberapa pesan dari Komisi C di Jawa Timur, baik saya pribadi Hasan Irsad selaku anggota DPR maupun anggota Komisi C secara keseluruhan. Jadi bangun sinergi dengan kepercayaan. Trust, Bah. Bangun sinergi dengan kepercayaan. Peningkatan PAD bukan bisa dicapai hanya dengan regulasi saja, tetapi melalui kemauan masyarakat untuk berkolaborasi. Sinergi. Jadi untuk bersinergi. Kemudian pemerintah perlu terbuka dalam mengelola potensi daerah. Swasta harus profesional dan berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Sementara masyarakat perlu ikut berperan aktif dengan kesadaran membayar pajak di setiap desa. Betul, itu yang penting ya, Pak. Kemudian yang terakhir, Komisi C ini Jawa Timur terus menjadi mitra kritis sekaligus mitra konstruktif. Kami akan mengawal setiap langkah agar kemitraan yang terjalin bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi seluruh warga di Jawa Timur. Dan yang terakhir, Pak, dengan kerja cerdas, kolaborasi kuat, dan semangat kebersamaan, mitra cerdas PAD meningkat di Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Abah hari ini ya. Obrolannya kalau tentang PAD dan tentang duit itu nggak ada habisnya, Bah. Mencari anggaran. Ya, kalau Komisi C itu saya sebenarnya kalau bertemu dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di DPRD provinsi khususnya di Komisi C itu ya agak kelihatan capek gitu ya, beliaunya mikir caranya cari duit lagi di mana yang dioptimalkan gitu ya. Kalau tadi Abah menyampaikan 62 triliun di aset kalau bisa optimal itu luar biasa kalau nanti bisa terjadi seperti itu ya, Mbak ya. Jadi kita doakan saja Komisi C dengan mitra-mitranya ini bisa memaksimalkan khususnya kalau aset kan BPKAD. Harus terus untuk ada di BPKAD ini, betul. Itu kuncinya di BPKAD untuk terus bisa melihat aset-aset provinsi yang bisa dimaksimalkan. Banyak kan, Mbak? Tiap bulan, Mbak, kita tiap dengar pendapat dengan BPKAD, kita tanya terus yang bernama aset ini. Ini sudah administrasinya sudah belum gitu, Pak ya. Tumpang tindih enggak dengan desa dan juga kabupaten atau seperti itu. Luar biasa. Setiap hari ini, Bah,
fungsi pengawasannya jalan terus ini. Jalan. Oh, pengawasan Terus. luar biasa pengawasan Ya, kalau teman-teman Komisi C DPR gitu kita, ya. ya. Oke, luar biasa. Bisa kita simpulkan hari ini ya, Bah, terkait Ya. dengan obrolan kita bahwasanya program Mitra Cerdas, PAD Meningkat dan Jatim Hebat ini mencerminkan semangat kolaborasi dan juga inovasi. Ya, betul. Dalam membangun kemandirian fiskal di Jawa Timur. Jawa Timur, Tadi Abang betul. menyampaikan Ya. dengan memperkuat kemitraan, kemudian kemitraan yang strategis antara pemerintah dan dunia usaha, kemudian bersama dengan masyarakat, kolaborasi Bah, ini biar bisa dimaksimalkan nantinya potensi ekonominya meningkat, kemudian nanti bisa kesejahteraannya itu menyusul ketika itu sudah ada sinergi di antara yang tadi. Jadi Komisi C ini melalui fungsi legislasinya sebagai pengawas, kemudian kemitraan menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan keuangan daerah itu benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat. Harus dikawal Komisi C. Tepuk tangan untuk Abah dan kawan-kawan di Komisi C. Semoga nanti tahun depan walaupun dengan kondisi keuangan atau PAD yang memang harus dimaksimalkan di sektor aset tadi, Bah, lancar saja untuk semuanya, Bah. Biar PAD-nya meningkat gitu ya. Insya Allah kita doakan saja yang tadi targetnya kalau administrasinya benar-benar detail pasti bisa dilakukan dengan nyata, itu bisa dapat 62 triliun tadi, Pak ya. Mudah-mudahan podcast tahun 2006 saya podcast khusus yang terkait dengan masalah keberhasilan aset ini ya. Aset ini ya. Dari BPKAD. Dari BPKAD. Yang akan saya sampaikan informasi. Luar biasa. Kita tunggu nanti kabar baiknya ya, Bah ya. Terkait dengan optimalisasi aset daerah Provinsi Jawa Timur. Abah terima kasih untuk dialognya hari ini. Mungkin nanti next time lain waktu kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik untuk memberikan informasi yang menggembirakan bagi masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Saya sudah bersama dengan beliau, Bapak Hasan Irsyad, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur untuk fraksi Golkar Dapil 3 Probolinggo Pasuruan. Untuk podcast kali ini saya tutup. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Risa Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.